Halo teman-teman, apa kabar semuanya? Semoga kalian semua baik-baik saja, sehat dan berbahagia. Kembali lagi di sini bersama gue Zaki Alikram. Di sini kita nongkrong, di sini kita sharing. Jadi ya santai-santai aja dan kalian boleh kritik, kalian boleh menyampaikan pendapat dan silakan. Dan semoga konten ini bermanfaat. Oke, teman-teman, di sini gue mau sedikit sharing. Sebenarnya gue itu bukan orang yang terlalu berambisi oleh uang atau bahkan materi. Gue lebih mementingkan kualitas, karena ketika kita memiliki kualitas, materi itu akan terbentuk, materi itu akan tercipta dengan kualitas-kualitas yang kita sudah tekuni. Dan memang ketika kita menginginkan materi, itu kita harus secara kualitas dan mentalitas psikologis itu kita harus siap, karena ketika kita memiliki materi itu uh, kita seakan-akan punya power. Dan jangan sampai ketika kalian memiliki materi ini, kalian punya power dan kalian salah gunakan. Banyak sekali contoh-contohnya yang sering kita lihat di ya lingkungan terdekat lah, bahkan di lingkungan pemerintah, atau ya kalian bisa lihat lah orang-orang yang memiliki privilege. Nah, itu mereka banyak yang tidak memiliki kesiapan, memiliki kualitas dan psikologi. Akhirnya materinya disalahgunakan. Akhirnya mereka memanfaatkannya untuk ya kepentingan pribadi mereka, untuk menguntungkannya mereka, dan mereka tidak mementingkan dampak buruk dan apa yang terjadi oleh tindakan dia. Karena materi ini sangat berbahaya, teman-teman. Jangan sampai kalian nih hidup dibutakan oleh materi aja. Karena ketika kalian sudah benar-benar dibutakan sama materi ini, berarti pasti kalian akan memanfaatkan berbagai cara dan akhirnya berdampak buruk bagi lingkungan kalian gitu. Ya contoh misalkan kalau kalian udah tergila-gila nih sama materi, kalian bisa rela ngambil hak orang, kalian nipu orang, kalian berlaku jahat sama orang dengan cara-cara yang tidak benar. Nah, makanya jangan sampai kalian ini tergila-gila oleh materi. Dan menurut gue memang ketika kita memiliki materi itu kita harus secara mental dan fisik itu benar-benar harus siap supaya ya kita bisa bijak memanfaatkan itu. Karena kalau kita tidak bijak, ini benar-benar berbahaya gitu loh. Ini bisa merusak lingkungan kita, merusak psikologis kita. Jangan sampai kita ya jadi orang yang cuma gila duit lah. Kita nggak tahu nih manfaatkan ini seperti apa, manfaatin materinya seperti apa. Kalau misalkan kalian udah memiliki kualitas, kalian psikologisnya siap ketika menampung materi sebanyak itu, power sebanyak itu, kalian bisa memanfaatkan sebaik-baiknya. Ya contoh lah misalnya untuk nolong orang, terus membuka lapangan kerja, terus ya pokoknya kalian lebih memanfaatkan materi kalian, power kalian secara bijak. Sekarang gue mau ngasih analogi ya. Analoginya sekarang kayak ya negara kita nih. Negara kita kan kayak negara kita tuh tanah aja bisa jadi uang. Ya kan, keruk tanah bisa jadi uang. Pokoknya di sini apapun di negara Indonesia ini kaya. Makanya negara Indonesia itu dibilangnya tanahnya tanah surga gitu kan. Karena semua muanya di sini bisa menghasilkan, bisa menguntungkan. Bahkan ya dunia ini bisa dibilang kontribusi Indonesia itu sangat besar lah bagi dunia ini. Tapi permasalahannya, kenapa kita yang tinggal di sini masih memiliki kualitas hidup yang sangat rendah? Ya pemerintah kita seperti apa dan masyarakat kitanya seperti apa? Ya sangat ketimpangan lah. Negara kita kaya, tapi masyarakatnya kok kualitas hidupnya malah makin rendah, malah makin miris dan mimisan lah, ya kan? Nah, jadi menurut gue ya memang penting sekali ketika kita memiliki sesuatu kekayaan, suatu kekuatan atau bahkan materi itu secara fisik, secara mental, secara kualitas itu kita harus siap. Nah, tandanya berarti negara kita siap atau tidak. Kalau memang masyarakatnya masih
kualitas hidupnya masih rendah, berarti tandanya negara kita atau pemerintah kita memang belum siap untuk menerima kekayaan alam ini. Makanya ya banyaklah dimanfaatkan sama orang-orang asing, sama negara-negara asing. Kitanya hanya jadi sapi perahnya aja. Coba kalau kita lihat kayak Singapura ya, dia secara sumber daya alam mereka tidak sekaya kita. Ya mereka kelebihannya apa sih? Apa yang dia punya kita pasti punya lebih banyak gitu. Tapi secara kemakmuran dan kualitas negara atau masyarakatnya itu kita sangat-sangat jauh. Memang ya Singapura lebih maju dibanding kita. Padahal mereka ya negaranya biasa aja lah. Mereka secara sumber daya alam kita lebih unggul. Tapi di sini yang mau gua tekankan, di sini kualitas benar-benar mempengaruhi. Nah, ketika kita menjadi sesuatu yang berkualitas, itu kita bisa benar-benar memanfaatkan sampah akan menjadi uang gitu. Beda kalau misalkan lu tidak memiliki kualitas, lu tidak memiliki kesiapan ketika lu memiliki sesuatu hal yang bernilai gitu. Kayak contoh lu misalkan lu punya emas tapi lu orang tidak berkualitas, ya itu emas nggak bisa lu manfaatin. Ya sama dengan uang, materi, semuanya sama. Ya, maksud gue yang gue ingin tekankan di sini, kualitas lu nih harus benar-benar asah, lu harus benar-benar latih. Jangan sampai ketika lu nanti dapat momentum, lu tidak bisa memanfaatkannya dengan baik gitu. Akhirnya momentumnya itu hilang begitu saja. Dan menurut gue nih, buat teman-teman yang sedang merintis, teman-teman yang sedang berusaha, nggak perlu khawatir persoalan uang. Ya menurut gue uang itu pasti akan ada momentumnya. Uang itu pasti akan ada celahnya. Nggak mungkin lu dari kecil lu hidup terus sampai lu mati nggak dikasih momentum, lu nggak mungkin. Dan sekarang yang harus lu perjuangkan itu kualitas lu, perjuangan lu jangan pernah khawatir. Nah jadi ketika lu dapat momentumnya, lu bisa benar-benar memanfaatkan dan lu bisa sustainable dengan momentum itu. Akhirnya lu bisa meraup keuntungan, akhirnya lu bisa mengolah, lu bisa meracik bumbu-bumbunya supaya ini menjadi makanan dan masakan yang lezat gitu buat hidup lu. Oke, teman-teman, mungkin cukup konten gua kali ini ya. Jadi intinya kalian nggak perlu khawatir persoalan uang, nggak perlu khawatir persoalan materi. Kalian hanya cukup kalian berusaha, kalian tanpa menyerah, kalian terus asah kemampuan kalian. Ketika kalian tidak dapat materi, kalian dapat momentum, kalian bisa memanfaatkan itu. Oke, oke teman-teman, konten gua kali ini semoga bermanfaat dan kalian suka. Jika ada kritik atau kesalahan atau kekurangan, silakan diketik di kolom komentar. Dan sampai jumpa di konten selanjutnya.